Kami mohon maaf juga kiranya ada hal yang kami lakukan terkesan tidak manusiawi di publik. Kepada publik semuanya, percayalah kami juga sama terkejutnya ketika banyak opini menyatakan kami melakukan penahanan terhadap tersangka. Kapolres Sleman minta maaf ke Hogi Minaya dan istri, akui penerapan pasal kurang tepat. Kapolres Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo meminta maaf kepada Hogi Minaya dan istrinya, Arsita Minaya. Adapun Hogi Minaya ditetapkan tersangka oleh Polres Sleman usai mengejar pelaku yang menjamret istrinya. Permintaan maaf ini disampaikan Kombes Edi dalam rapat Komisi 3 DPR RI, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026, yang turut dihadiri Hogi dan Arsita. Izin kami pada kesempatan ini mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada yang salah. Karena kami tadi pada saat paparan kami sampaikan bahwa apa yang dirasakan saudara Hogi itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami. Kata Edi dalam rapat. Edi mengatakan awalnya Polres Sleman ingin menerapkan kepastian hukum atas meninggalnya dua pelaku jambret itu. Kini, ia merasa pasal yang diterapkan kepada Hogi kurang tepat. Pada saya itu hanya mau melihat kepastian hukum, ya. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Ucapnya, selain kepada Hogi dan Arsita, Kapolres Sleman juga menyampaikan maaf kepada masyarakat Indonesia. Pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Tuturnya, sebelumnya diberitakan, Hogi Minaya, 43, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan lalu lintas oleh Polresta Sleman usai mengejar dua penjamret yang merampas barang milik istrinya, Arsita Minaya, 39. Dalam kejadian itu, dua pelaku penjamretan meninggal dunia. Kasat Lantas Polresta Sleman AKP Mulyanto mengatakan, penetapan status tersangka dilakukan setelah polisi melakukan serangkaian proses penyelidikan. Hogi Minaya dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Belakangan, Kejari Sleman memfasilitasi penerapan keadilan restoratif atau restorative justice yang mempertemukan para pihak secara virtual di kantor Kejari Sleman, Senin, 26 Januari 2026. Sudah agak lega dengan restorative justice seperti ini, ujar Hogi. Sementara itu, Arsita berharap perkara ini segera berakhir. Dari awal yang kami inginkan terutama kebebasan suami saya, kata Arsita. Kami mohon maaf juga kiranya ada hal yang kami lakukan terkesan tidak manusiawi di publik. Kepada publik semuanya, percayalah kami juga sama terkejutnya ketika banyak opini menyatakan kami melakukan penahanan terhadap tersangka. Sementara pada faktanya, bahkan ketika kuasa hukum meninggal dunia atau pelaku jambret bersurat kepada kami merasa keberatan saudara Hogi tidak dilakukan penahanan serta memohon agar kami melakukan penahanan terhadap saudara Hogi, kami tetap berpegang teguh tidak melakukan penahanan kepada beliau. Demikian yang kami jelaskan. Kami aturkan terima kasih kepada Komisi 3 DPR RI yang telah memberikan ruang aspirasi terkait permasalahan ini. Kami aturkan pula ucapan terima kasih kepada semua yang ada di sini, kepada netizen masyarakat Indonesia. Tentunya kami juga memohon maaf atas permasalahan ini sehingga menjadi perhatian publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.